Ajeng Sally Pangesti, Akdan Abdul Hafid, Angelia Humayron, Ari Triharis Mansyah, Asmita Puspitasari, Bayu Aryanda, Delva Ayu, Anasta Tirma, Citra Apriliani, Dinda Wulan Akraini, Fabian Asmi Ramadan, hadirkan Fabian, Fani Aulia Yulizar, Farel Nabil Islami, Yurika Maisari, sakit, dan Bintang Ramadan. Baik, minggu kemarin kita sudah di bab 9. Al-Hudiyatu Al-Khamsah. Al-Hudiyatu Al-Khamsah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan. 5 prinsip dasar hukum Islam ini bertujuan untuk kehidupan manusia agar tetap aman, damai, dan selaras. Sekarang kita masuk ke bab 10. Peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia. Metode dakwah Islam oleh Wali Songo di Tanah Jawa. Ada yang tahu arti Wali Songo? Dibuka bukunya bab 10. Ada yang tahu arti Wali Songo? Dibuka bab 10. Wali berasal dari bahasa Arab, suatu bentuk singkatan dari kata waliullah, yang artinya adalah orang yang dicintai dan dicintai Allah. Dan kata songo yang merupakan bahasa Jawa yang berarti tahapan yang sangat penting dalam sejarah peradaban Indonesia. Sumber sejarah dari dinasti Tang pada tahun 674 Masehi memberikan petunjuk bahwa memang pada masa-masa awal pertumbuhan Islam, saudagar Muslim dari Arab sudah memasuki wilayah Nusantara. Dorongan kuat bagi saudagar Arab pada masa-masa awal Islam untuk menyebarkan Islam sampai ke wilayah Nusantara tersebut didorong oleh hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Jadi Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikan apa yang dari aku sekaligus satu ayat. Ini surat Bukhari. merupakan sebuah sikap ahistoris dan mengingkari sejarah apabila berbicara tentang penyebaran Islam di Indonesia tanpa menyertakan peran Wali Songo di dalamnya. Karena Wali Songo merupakan sekumpulan tokoh penyebar Islam pada perempat akhir abad ke-15 hingga paruh abad ke-16 yang merupakan tonggak terpenting dalam sejarah penyebaran Islam di Jawa dan Nusantara. Mengapa dikatakan sebagai tonggak terpenting sejarah penyebaran Islam? Karena kedatangan saudagar-saudagar Muslim sejak tahun 674 Masehi tersebut
ternyata belum diikuti dengan penyebaran Islam secara masif di kalangan penduduk pribumi, hingga munculnya para penyebar Islam di tanah Jawa yang dikenal dengan sebutan Wali Songo, dan jejak sejarahnya pun masih dapat dibuktikan dengan keberadaan makam-makamnya yang sangat dihormati dan dijadikan tujuan perziarahan oleh masyarakat Muslim Indonesia, yaitu ziarah Wali Songo. Para wali telah merumuskan strategi dakwah atau pendekatan yang sistematis, terutama bagaimana mengenalkan Islam pada masyarakat yang memegang teguh kebudayaan Jawa maupun kebudayaan Nusantara yang sudah sangat tua, kuat, dan sangat mapan. Para wali memiliki metode yang sangat bijak dalam memperkenalkan Islam, yaitu tidak serta-merta, tidak juga bijak, dan dalam memperkenalkan Islam yaitu tidak dengan Para wali memiliki metode yang sangat bijak dalam memperkenalkan Islam, yaitu tidak dengan serta-merta, tidak juga secara instan, melainkan dengan strategi jangka panjang. Dalam mengembangkan ajaran Islam di bumi Nusantara, para wali memulai dengan beberapa langkah strategi. Yang pertama, bertahap atau tadrij. Yang kedua, adamul haraj, tidak menyakiti. Yang pertama, bertahap, tidak ada ajaran yang diberlakukan secara mendadak. Segala sesuatu melalui proses penyesuaian. Metode dakwah yang penuh kelembutan dan kedamaian. Yang kedua tadi, tidak menyakiti. Para wali tidak menyebarkan ajaran Islam dengan mengusik tradisi asli masyarakat Nusantara. Bahkan tidak mengusik agama dan kepercayaan mereka, namun memperkuatnya dengan cara-cara yang Islami. Islam masuk ke Indonesia pada pertengahan abad ke-7, dan yang paling awal menyebarkan ajaran Islam ke tanah Jawa adalah para pedagang Arab melalui jalur perdagangan dengan Nusantara. Jauh sebelum Islam, pada abad ke-7, di masa kekuasaan Ratu Singha di kerajaan Alingga yang terkenal keras dalam menegakkan hukum, datangnya para pedagang Arab diberikan cukup banyak oleh sumber-sumber dari dinasti Tang di Cina. Dalam Islam Komstu Malaysia, Fatimi menuliskan bahwa pada abad ke-10 Masehi telah terjadi migrasi keluarga yang berasal dari bangsa Persia, dan di antara migrasi tersebut, keluarga tersebut yang terbesar adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa? Kedua, Warga Jawani. ketiga, Warga Siap. keempat, Warga Rumah. Namun sejak catatan dari dinasti Tang tentang perdagangan Arab hingga migrasi keluarga-keluarga Persia tersebut, dalam kurun waktu berabad-abad kemudian tidak ditemukan bukti tentang pernah dianutnya Islam secara luas di kalangan penduduk Nusantara. Pertanda yang muncul upaya-upaya penyebaran Islam yang mereka lakukan. Semuanya duduk. Maka tutup pertemuan hari ini. Kalau ada salah kata, kakak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.